Namaku Lulu. Tahun lalu, karena kebutuhan uang dan lainnya, ayahku terpaksa menjual rumah. Sampai akhirnya memutuskan kami sekeluarga untuk pindah rumah. Kami menemukan sebuah rumah di sekitaran daerah Bandung Kulon. Meskipun perlu sedikit renovasi, tapi harganya cukup murah. Dan kami pun pindah ke sana. Hari pun berlalu. Dan seperti biasa, aku pun disibukkan dengan kegiatan di kampus. Karena rumahku sekarang bisa dibilang tidak terlalu jauh dari kampus, membuatku bisa santai menghabiskan waktu hingga malam hari. Sekitar jam 10 malam, aku pun baru pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, suasananya terlihat gelap. Mungkin orang tuaku sudah tidur. Jalanan di rumahku malam itu sangat sepi. Sesekali ku dengar suara motor melintas di depan rumah. Dan ketika aku akan masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kuda tepat di depan rumahku. Oh, masih ada delman juga di daerah sini. Sedikit penasaran, aku mengintip dari pagarku. Terlihat seorang laki-laki tua dengan rambut putih beruban dan seekor kuda. Suara sepatu kuda itu terdengar pelan namun sangat jelas. Kakek itu hanya lewat tanpa berkata apa-apa. Aku pun lanjut masuk ke dalam rumahku. Kulihat kamar orang tuaku sudah tertutup. Mereka sudah tidur. Namun, aku mendengar suara gaduh di dapur. Aku intip sebentar ke dapur. Itu siapa ya? Ada kucing atau tikus ya? Saat ku tengok, kulihat seorang perempuan memakai daster sedang membereskan piring dan gelas. Mbak, siapa? Pembantu baru ya? Tanyaku. Mbak itu tersenyum lalu dia mengangguk mengiyakan sambil menatapku sendu. Aku pun lanjut berjalan lalu menuju kamar. Kayaknya ibu belum bilang deh kalau ada pembantu baru. Aku langsung berbaring di atas tempat tidurku. Ini berarti pertama kali aku tidur di kamar baruku. Lumayan nyaman
dengan sebuah jendela cukup besar menghadap ke jalan raya. Namun, memang daerah sini nampaknya sangat sepi. Jadi, segala apapun bisa terdengar, termasuk suara kuda lagi. Aku beranjak dari tempat tidur dan melihat dari balik gorden jendela. Itu kakek yang berambut putih tadi. Masih sama berjalan bersama delmannya. Ngapain ya? Si kakek kok bolak-balik terus? Aku terus perhatikan kakek itu sampai dia berhenti tepat di depan pagar rumahku. Dia seperti menunggu di depan pintu pagar. Aku pun semakin penasaran. Aku turun ke bawah untuk memastikan. Ketika aku keluar rumah, tidak ada siapa-siapa. Padahal tidak sampai 1 menit aku turun dari kamarku ke sini. Aku menengok ke arah jalanan. Terlihat sangat sepi. Hampir tidak mungkin jika kakek itu pergi dan tidak terlihat olehku. Dan jikapun pergi, harusnya kan aku mendengar suara langkah delmannya menjauh. Bulu kuduku mendadak berdiri. Aku segera menutup pagar dan menguncinya kembali. Aku pun kembali ke dalam rumah. Namun, ketika aku berbalik, astaga! Tepat di depanku, sosok kakek yang tadi kulihat kini sudah berada di dalam rumahku. Namun, kini sedang berdiri bersama Mbak, pembantu baruku. Tapi mereka kini terlihat sangat beda sekali. Wajahnya pucat dan aku refleks berteriak karena tiba-tiba saja salah satu tangan mereka terputus dari badannya dan terjatuh ke lantai. Dan tiba-tiba aku dengar suara kuda yang tadi seperti berlarian di depan rumahku. Aku sangat ketakutan. Kakiku lemas. Sosok itu nyata sekali. Sampai mereka mengambil tangan mereka yang ada di lantai itu dan mereka melemparnya ke arahku. Seketika aku mencoba melindungi diri, dan ketika aku sadar, di sekitarku sudah tidak ada siapa-siapa. Aku lalu masuk ke dalam dan membangunkan kedua orang tuaku. Malam itu pun
Aku langsung menceritakan apa yang kulihat di rumah baruku. Ayah dan ibuku tidak bisa menjelaskan banyak. Bahkan sosok mbak wanita paruh baya yang aku anggap pembantuku. Namun ayahku bilang sepertinya rumah ini harus segera selamatan. Dan beberapa hari kemudian keluarga kami pun mengadakan pengajian di sana. Dari beberapa orang, akhirnya aku mendengar bahwa sosok kakek dan kuda dalaman itu memang kerap terlihat. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana cerita di balik sosok itu. Dan masih menjadi misteri bagiku sampai sekarang.